Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini bagian yang saya pikir sudah komplit berbicara tentang awal mula jatuhnya manusia ke dalam dosa dan kemudian sampai pada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Kristus Yesus bagi setiap orang yang percaya, dan kemudian ada juga pengharapan yang kemudian dalam teks ini kita temukan. Ada pengharapan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang beriman kepada Kristus akan dihidupkan bersama-sama dengan Allah, dijelaskan dalam pembacaan kita pada saat ini. Kalau kita memperhatikan dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-10 ini berbicara tentang keselamatan merupakan kasih karunia atau anugerah Allah. Dalam teks ini tentu Paulus menekankan tentang tema yang adalah anugerah atau kasih karunia. Nah, ketika kita berbicara tentang tema ini, Bapak Ibu Saudara, maka tema ini adalah merupakan tema yang sangat penting untuk kita bicarakan bersama. Karena tema kasih karunia inilah yang kemudian mengubah pola hidup dunia atau pola hidup manusia, atau kasih karunia ini yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Karena dalam kekristenan diajarkan bahwa keselamatan hidup kekal itu adalah kasih karunia atau anugerah. Tapi dalam konsep pemikiran agama lain kita tidak akan menemukan hal itu. Keselamatan bukanlah suatu hal yang didapatkan dengan anugerah atau merupakan kasih karunia. Sehingga dalam bagian ini kita akan sama-sama memperhatikan bersama tema yang tentunya akan kita bicarakan adalah tentang kasih karunia. Waktu saya berbicara di sini kurang lebih 30 menit dan kemudian kita akan diskusi bersama-sama. Nah, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca bersama Bapak Ibu, saya pikir saya tidak akan terlalu banyak menggunakan waktu dalam menguraikan bagian ini, karena sebentar kita akan kemudian sharing bersama-sama, kita akan diskusi bersama, sehingga sebentar dalam sharing kemudian kita akan menemukan banyak hal bersama-sama, kita akan pelajari bersama-sama, kemudian kita akan bertukar pikiran bersama untuk mendapatkan kebenaran yang sejati melalui firman Tuhan ini. Nah, dalam pembacaan kita pada saat ini paling tidak ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, berbicara tentang keselamatan oleh kasih karunia Allah. Nah, ketika kita berbicara tentang keselamatan adalah kasih karunia Allah, maka dalam teks ini Paulus mengawalinya dengan mengatakan bahwa setiap orang telah mati terlebih dahulu atau sudah mati. Dalam ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ketiga, Paulus berbicara tentang keadaan manusia tanpa Kristus. Dalam ayatnya yang pertama dan ayatnya sampai pada ayatnya yang ketiga ini, Paulus menyampaikan bahwa kehidupan setiap manusia tanpa Kristus, mereka adalah orang-orang yang telah mati. Dan mereka di sini adalah sama dengan saudara dan juga saya. Setiap orang yang hidup di luar Kristus adalah orang-orang yang mati. Sehingga saya sering menggunakan bahwa ada banyak orang yang hidup secara ragawi tapi mati secara rohani. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Ada banyak orang di luar sana yang hidup, Bapak Ibu. Mereka hidup secara ragawi. Mereka hidup boleh melakukan segala aktivitas mereka. Tapi sayangnya mereka mati secara rohani. Dan kematian rohani ini adalah kematian yang sangat berbahaya. Karena kematian rohani inilah yang akan membawa seseorang akan terpisah dengan Allah selama-lamanya di dalam neraka. Itu sebabnya kematian rohani ini perlu diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan hari ini atau tidak diselesaikan selama kita masih hidup, maka kita akan berlanjut pada keterpisahan yang kekal abadi bersama dengan Allah. Kita tidak akan pernah bersekutu dengan Allah dalam kekekalan apabila kita adalah orang-orang yang hidup dalam keterpisahan dengan Allah yang disebut sebagai mati secara rohani. Dalam bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikannya dengan saksama, Paulus mengatakan bahwa kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaran dalam ayatnya yang pertama. Dan kemudian ayatnya yang kedua dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, Paulus pun kemudian mengatakan dalam ayat 3, kami pun sebenarnya termasuk di dalamnya. Jadi Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu bahwa setiap manusia atau konteksnya kepada jemaat Efesus pada waktu itu
kamu adalah orang-orang yang mati, atau kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Nah, berbicara tentang dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa, ini berbicara tentang hubungan manusia tanpa Allah atau kehidupan manusia di luar Kristus. Mereka adalah orang-orang yang telah mati. Dan mati di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikannya, ini bukan mati secara jasmani atau mati fisik yang Paulus maksudkan. Tetapi dalam teks ini berbicara tentang kematian rohani. Kalau kita memperhatikan awal mula penciptaan Allah dalam segala hal, Allah menciptakan termasuk manusia diciptakan dalam Kejadian pasal 1. Lalu kemudian kita menemukan dalam Kejadian pasal 2 ada perintah, ada larangan yang kemudian Tuhan sampaikan kepada manusia untuk dipatuhi dan dilakukan oleh manusia pada zaman itu, pada waktu itu Adam dan Hawa. Salah satu larangan atau batasan yang Allah tempatkan dalam Taman Eden adalah tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu merupakan batasan antara Allah dan manusia, atau manusia diberikan satu batasan. Kalau kita memperhatikan dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, sebetulnya manusia diberikan tanggung jawab yang sangat besar oleh Allah. Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk berkuasa atas semua ciptaan. Semua yang ada di bawah kolong langit ada di bawah kuasa manusia, antara Adam dan juga Hawa. Tetapi dengan berjalannya waktu, kemudian Allah juga memberikan sebuah batasan. Kamu tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Nah, dalam teks itu dikatakan pada saat kamu memakannya, pastilah kamu akan mati. Itu kalimat yang ada dalam Kejadian pasal 2 ayat 13. Dan ketika kita memperhatikan atau ketika kita membaca Alkitab, dalam Kejadian pasal 3 kita menemukan manusia gagal mentaati batasan yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu yang membawa manusia terpisah dengan Allah. Sehingga pada saat manusia memakan buah itu, antara Hawa dan Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang dilarang oleh Allah dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Kemudian dalam Kejadian pasal 3 setelah mereka memakannya, mereka tahu mereka berdosa, mereka telanjang, lalu kemudian mereka bersembunyi dari Allah. Lalu kemudian kita akan memperhatikan dalam Kejadian pasal 3, ada dalam cerita yang sangat indah yang kemudian digambarkan oleh penulis kitab Kejadian. Digambarkan bahwa Allah datang ke taman, langkah kaki Allah berbunyi, Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah. Mereka bersembunyi dari Allah. Lalu apa yang Allah lakukan? Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Adam bertanya, di manakah engkau? Nah, pertanyaan ini atau panggilan ini terus menerus sampai hari ini. Di manakah engkau? Harus dijawab. Pada saat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bersembunyi dari Allah. Manusia tidak lagi mencari Allah. Mereka karena takut sudah berdosa, mereka telanjang, sehingga mereka mengetahui bahwa Allah datang ke dalam taman itu, sehingga mereka harus bersembunyi dari Allah. Mereka pergi bersembunyi. Lalu Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Di manakah engkau? Nah, pertanyaan ini bukan berarti bahwa Allah tidak tahu dia ada di sana. Allah tahu dia ada di sana. Tapi pertanyaan ini pertanyaan yang sebetulnya berbicara tentang identitas manusia yang semula di mana? Kira-kira, kenapa engkau telah meninggalkan identitasmu yang semula? Bukankah engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Bukankah engkau diciptakan tidak berdosa? Engkau diciptakan suci. Tapi kenapa engkau tinggalkan itu? Sehingga Allah bertanya, di manakah engkau? Manusia telah meninggalkan kehidupan yang semula. Dan kemudian kita akan membaca kitab Kejadian pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan seterusnya kita akan menemukan bahwa manusia semakin hari semakin jahat. Kejadian pasal 4 mulai ada pembunuhan antara saudara dan saudara. Kejadian pasal 5 ada kejahatan yang muncul di sana. Kejadian pasal 6 kita menemukan segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan kejahatan itu terus berlanjut sampai hari ini. Dan Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berdosa. Kata firman Tuhan.
Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa menghilangkan kemuliaan Allah yang ada dalam diri manusia. Kemuliaan Allah hilang, itu yang disebut dengan kematian. Kematian secara rohani. Mati rohani. Putus hubungan antara Allah dan manusia. Dan antara Allah dan manusia terputus, inilah yang akan kemudian membawa orang kepada kematian yang kekal di dalam neraka. Sehingga dalam bagian ini Paulus berbicara tentang keberadaan hidup manusia di luar Kristus adalah mati. Ayat 1 sampai pada ayatnya yang ketiga. Setiap orang yang hidup di luar Allah, setiap orang yang hidup di luar Kristus, mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai orang yang mati. Lalu kemudian dalam ayatnya yang keempat sampai pada ayatnya yang ketujuh ini, Paulus menjelaskan tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Jadi ada dalam pembelajaran dalam bagian ini kita melihat bahwa setiap manusia yang hidup di luar Kristus, hidup di luar Allah, mereka adalah orang-orang yang mati secara rohani. Mereka adalah orang-orang yang hidup secara ragawi, tapi mati secara rohani. Dan setelah mereka mati secara ragawi, maka mereka akan ke neraka tentunya. Karena setiap orang berdosa tentu akan mengalami penderitaan yang kekal di dalam neraka. Karena orang berdosa tidak mungkin mendapatkan tempat atau tidak mungkin menempati surga yang kekal. Surga adalah tempat tinggal orang tidak berdosa. Saudara dengan saya adalah orang yang berdosa. Tidak mungkin kita ke surga. Tidak mungkin. Karena kita orang yang berdosa. Tapi dalam teks ini, pembacaan kita pada saat ini, dikatakan bahwa kasih karunia Allah menyelamatkan. Dalam ayat 4 sampai pada ayat 7. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Sehingga Paulus dalam beberapa tulisan dia selalu menekankan tentang iman, kasih karunia, percaya kepada Kristus. Dan bahkan Lukas pun dalam tulisannya dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, Lukas mengatakan bahwa di bawah langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Tidak ada. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Kristus Yesus Tuhan. Amen. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita adalah orang yang beruntung selagi kita masih hidup dalam dunia, tapi kita memiliki iman kepada Kristus Yesus. Ada banyak orang, ada jutaan orang di negara kita ini yang masih memiliki kesalahan dalam beriman. Mereka beriman, tapi sasaran iman mereka tidak pada sasaran yang benar, atau objek iman mereka masih salah. Karena banyak orang beriman, tapi salah dalam menentukan iman mereka. Tapi dalam bagian ini kita menemukan bahwa kasih karunia Allah dapat menyelamatkan, menghidupkan setiap orang yang telah mati tadi. Ayat 2, ayat 1 sampai pada ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat sampai pada ayat yang ketujuh ini berbicara tentang kasih karunia yang kemudian menghidupkan saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang telah mati, tapi dihidupkan kembali. Lalu dalam ayat yang ke-8 sampai pada ayat yang ke-10, ini penekanannya tentang keselamatan sebagai pemberian. Dan ada tujuan Allah dalam memberikan keselamatan tersebut. Ayatnya yang ke-8 sampai pada ayat yang ke-10, ayat yang sangat populer, yang sangat terkenal. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang mengatakan. Dalam kekristenan kita diajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah. Tidak terletak pada kebaikan kita, tidak terletak pada kesetiaan kita keselamatan. Kita tidak setia memang, kita tidak baik. Kata Rasul Paulus demikian dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai pada ayat 12. Tidak ada yang benar seorang pun tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang mencari Allah. Sehingga dari teks itu kita melihat bahwa semua orang telah berdosa dan tidak ada yang berbuat baik. Maka syarat untuk mendapatkan keselamatan ke surga apabila dengan perbuatan baik, maka tidak ada yang layak ke surga. Tidak ada yang layak ke surga. Saudara dengan saya tidak layak ke surga kalau perbuatan baik yang menjadi syarat untuk ke surga. Tetapi berbeda yang kemudian Alkitab sampaikan kepada kita, firman Tuhan sampaikan kepada kita bahwa keselamatan adalah kasih karunia, adalah anugerah. Nah, apa itu kasih karunia? Apakah kasih karunia adalah sesuatu yang harus diperjuangkan? Ataukah kasih karunia itu seperti apa? Nah, kasih karunia itu adalah sebuah hadiah, sebuah pemberian
duduk di rumah tanpa melakukan sesuatu, tiba-tiba ada orang yang antar barang. Pak, ini hadiah, atau Bu, ini hadiah. Oh, hadiah apa ini? Bukan juga. Saya barusan tadi Bapak Ibu, sebelum saya berangkat ke sini, saya sementara siap-siap ambil kendaraan, tiba-tiba ada orang antar paket. Dan paket itu datang dari Sumatera Utara, dari salah satu kabupaten Siantar. Jadi paket itu dikirim dan saya tidak tahu isinya apa. Saya belum buka. Tadi saya mau buka tadi, saya pikir jangan sampai saya terlambat waktu. Jadi nanti saya pulang saya buka. Saya penasaran dengan isinya. Ada di situ ditulis nama saya dan pengirimnya jelas, nomor WA-nya ada. Tapi nanti saya hubungi setelah saya balik dari sini. Kalau saya hubungi, saya belum tahu isinya. Tapi senangnya bukan main, karena tiba-tiba saya mendapatkan satu hadiah. Dan anugerah itu adalah sebuah hadiah. Tanpa harus kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hal itu. Dan berbicara tentang keselamatan, Paulus mengatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, kasih karunia berbicara tentang pemberian. Nah, apa yang Allah kasih kepada setiap orang? Yang Allah kasih adalah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pemberian yang sangat berharga, yang tak bernilai yang Allah berikan kepada dunia. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang anugerah Allah, kita tidak boleh mengabaikan ada pengorbanan yang sangat besar yang terjadi di surga. Ada pengorbanan yang sangat besar. Ada seorang bapa yang mengasihi anak satu-satunya kepada orang yang tidak layak. Saudara dengan saya adalah orang yang tidak layak untuk mendapatkan kasih bapa. Kita seharusnya dimurkai karena kita yang bersalah. Kita yang melakukan pelanggaran. Kalau kita berbicara tentang hukum Bapak Ibu, maka orang bersalah harus dihukum. Tidak ada toleransi. Kalau kita berbicara tentang hukum, dan kalau kita pun berbicara tentang kasih orang bersalah, kita ampuni. Tapi pertanyaannya di mana letak keadilanmu kira-kira ya? Tapi dalam kekristenan kita melihat bahwa di atas kayu salib kasih dan keadilan Allah berjalan bersama. Di atas kayu salib, kasih dan keadilan memang sulit berjumpa di tempat yang sama. Tapi dalam kekristenan dapat berjumpa, berjalan bersama-sama di atas kayu salib. Di tempat lain kita tidak akan menemukan hal itu. Dan ketika kita berbicara tentang anugerah atau kasih karunia, maka kita tidak boleh melupakan, kita tidak boleh mengabaikan ada Allah yang memberikan anaknya yang tunggal, Bapa yang rela hatinya tersakiti melihat anaknya harus menanggung dosa dunia. Sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak berdosa, dikirim oleh Allah ke dalam dunia sebagai manusia supaya dia dapat menanggung dosa dunia. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa dia harus datang dari surga sebagai Allah menjadi manusia yang terbatas lalu harus mati di atas kayu salib? Bukankah dia Allah? Dia bersabda dari surga dan mengatakan semua dosa diampuni. Kenapa harus dia datang sebagai manusia? Kenapa harus tindakan seperti itu yang dia lakukan? Supaya kita tahu bahwa Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang sedang berteori, tapi menunjukkan kasihnya dalam tindakan nyata. Dia mengatakan aku mengasihimu, tapi mana buktinya jika dia tidak datang ke dalam dunia? Kalau saudara yang sudah berkeluarga atau yang kami yang masih muda berpacaran dan lain sebagainya, kalau saudara mencintai, apa bukti cintamu kepada pasanganmu? Harus ada bukti cinta, sebuah pengorbanan. Kalau saudara mencintai suamimu, saudara mencintai istrimu, harus ada pengorbanan di sana. Cinta identik dengan pengorbanan. Dan Allah mengasihi manusia, dan kasih itu harus ditunjukkan dalam sebuah pengorbanan. Sehingga Yesus harus datang ke dalam dunia untuk membuktikan bahwa Allah benar mengasihi manusia. Dan kenapa Yesus harus mati? Karena konsekuensi dari dosa adalah mati. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Sehingga Yesus harus mati. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang anugerah Bapak Ibu, ini suatu tema yang sangat dalam untuk kita bicarakan. Dan saya pikir kita membutuhkan waktu seumur hidup pun
kita tidak akan tuntas dalam berbicara tentang kasih karunia. Tapi paling tidak kita memahami dasar itu, bahwa berbicara tentang kasih karunia, maka ada pengorbanan sangat besar yang Allah Bapa lakukan, di mana Dia memberikan anaknya yang hidup. Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa datang ke dalam dunia. Bagi saudara dan saya, kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang seharusnya dihukum. Tapi Kristus mengambil hukuman yang seharusnya kita tanggung. Ia tanggungkan kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu, saya membaca kisah perjalanan hidup Tuhan Yesus, ujung-ujung atau detik-detik kematiannya. Kadang-kadang saya berpikir, dan bahkan ketika saya mencoba untuk berimajinasi tentang peristiwa itu, sangat ngeri ketika dia diperhadapkan dengan ribuan orang yang kemudian menangkap dia, membawa dia di hadapan mahkamah agama, disidang, dan semua suara berkata bahwa hukum dia, bunuh dia, dan lain sebagainya. Ada suara seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, cara Allah mengasihi kita dengan kasih yang sangat luar biasa. Dia memberikan anaknya datang ke dalam dunia yang tidak berdosa, tapi dijadikan berdosa. Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu Yesus harus datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dia adalah pribadi yang tidak pernah melakukan kesalahan. Saudara baca Alkitab, tidak akan pernah menemukan Yesus melakukan satu pun kesalahan. Saudara membaca tulisan-tulisan non-Kristen, tidak akan pernah kita menemukan ada tulisan-tulisan baik dari Yahudi ataupun dari Romawi. Mereka tidak pernah menuliskan ada kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak pernah ada. Tapi dia rela untuk dihukum, disalahkan. Bukan cuma disalahkan Bapak Ibu, tapi dia rela diludahi. Siapa yang rela diludahi di depan umum? Yesus membiarkan dirinya diludahi oleh orang-orang pada waktu itu. Yesus membiarkan dirinya ditelanjangi karena saudara dan saya. Yesus membiarkan dirinya dicaci. Bukan cuma itu, tapi ditelanjangi, diludahi, dicaci, dan dicambuk oleh tentara Roma pada waktu itu. Dan cambukan yang dicambuk pada tubuh Yesus bukan cambukan biasa. Bukan seperti yang kita lihat di setiap bulan Paskah, lalu kemudian mereka buat dari tali lalu cambuk, ada alas triplex dan dos-dos segala macam. Bukan seperti itu. Dia dicambuk dengan cambukan yang ujungnya sama seperti mata kail besi. Yesus dicambuk dengan cambukan itu oleh tentara Romawi. Dia sudah ditelanjangi, tubuhnya tidak terbungkus apa-apa. Dia berlutut di hadapan ribuan orang. Semua suara berkata, bunuh dia, bunuh dia. Ada orang yang mencaci dia, ada orang yang meludahi dia, tapi ada orang yang terus cambuk. Dan tubuhnya tercabik-cabik, dagingnya tercabut semuanya, darahnya tercurah. Karena saudara dan saya, karena kita, dia harus menderita seperti itu. Seharusnya kita yang dicambuk. Kenapa kita hari ini dengan pakaian yang indah, jas yang mahal, kita duduk santai, kita boleh bangga kemana-mana sebagai orang Kristen. Tapi terkadang banyak orang Kristen yang melupakan ada pengorbanan yang sangat besar yang harus kita ingat. Kristus rela dicambuk, rela dicaci, rela diludahi. Dan dalam penderitaan seperti itu, ia harus pikul salibnya sendiri sampai di Bukit Golgota. Dia tergantung di atas kayu salib. Di atas kayu salib, ia berseru di atas kayu salib, Bapak Ibu. Di atas kayu salib, ia kemudian melihat semua orang yang mencambuk dia, semua orang yang mulai meludahi dia. Lalu dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih seperti itu kita jumpai di mana? Di mana kita akan menjumpai ada pribadi yang dicambuk, dicaci, diludahi, lalu kemudian mengatakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hanya Kristus Yesus yang mampu melakukan hal itu. Dan kita berbangga dengan itu. Hari ini kita bersyukur, hari ini kita memiliki kepastian akan di surga karena ada pengorbanan Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan kita telah dipanggil untuk itu. Keselamatan sebagai pemberian Allah. Dan tujuan Allah yang ada dalam ayat 10, supaya kita rajin berbuat baik. Jadi Allah mau kita rajin berbuat baik. Kita adalah orang yang mati sebelumnya di luar Kristus. Sebelum kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya, mungkin kita lahir punya KTP Kristen. Tapi kalau kita adalah orang-orang
orang-orang yang hanya berKTP Kristen, Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang belum memiliki keyakinan yang sungguh akan ke surga. Banyak. Saya salah satunya. Saya lahir dari keluarga Kristen di NTT. Saya dari Gemit sebelumnya di sini Gemis. Saya Gemit, pindah ke Kemai Injil, dan di Makassar saya bertobat di sana. 2016 pada tanggal 14 Agustus 2016 saya bertemu dengan salah satu hamba Tuhan, orang Ambon. Saya diinjili. Lalu kemudian saya mengambil keputusan untuk masuk ke sekolah teologi. Saya sadar bahwa bertahun-tahun saya menjadi orang Kristen, tapi saya bukan orang Kristen yang sejati. Saya baru menjadi orang Kristen yang sejati pada tanggal 14 Agustus 2016. Saya tahu kalau saya mati kemana saya pergi pada 2016. Pada 2016 yang lalu. Banyak orang Kristen yang tidak tahu dia mati kemana. Tapi Alkitab mengatakan sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, setiap orang yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa ia memiliki hidup yang kekal. Kita tahu kita memiliki hidup yang kekal. Setelah kita dipanggil oleh Allah dari dunia ini, maka ada tempat yang Tuhan sediakan. Teks yang dicatat di sini Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3. Kalau kita memperhatikannya di kalimat-kalimat yang kemudian kalimat-kalimat penghiburan yang kemudian sangat indah yang kemudian disampaikan. Tapi kalau kita memperhatikan terus sampai selesai sampai pada ayat 6, kita akan melihat dia pergi, dia menyediakan tempat, dia akan datang kembali bagi setiap orang. Dan dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah hidup. Sehingga kita harus bersyukur dengan hal itu. Dan sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk berbuat baik. Mari kita terus berbuat baik. Karena perbuatan baik adalah wujud hidup memuliakan Allah. Kita harus memuliakan Allah. Kita adalah orang-orang yang tidak berbuat baik, maka kita sedang mempermainkan kasih karunia kira-kira. Sehingga mari kita berbuat baik. Saya berharap pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu, kita akan bertemu sebelum-sebelum. Saya kalau punya kesempatan saya akan main-main di Pak. Saya hari ini panggil bareng saya. Nanti saya main-main ke sana supaya kita boleh sering-sering dan Pak-Pak yang lain semuanya supaya kita boleh sering-sering. Saya berharap juga saya tinggal lama di Siau. Saya berdoa supaya saya punya jodoh ada di sini. Tapi kalau memang belum dikasih oleh Tuhan dari Siau, paling tidak kita bawa ke Siau. Oke, baik, saya pikir sampai di sini. Kalau ada yang boleh ditambahkan atau ada masukan, pertanyaan, sharing, kita akan diskusi bersama-sama. Saya berikan kesempatan. Pasti orang akan yakin bahwa itu konsep kasih karunia. Tetapi ada sebagian yang hanya istilahnya copot, sehingga tidak diberi penjelasan kenapa kasih karunia itu. Sehingga ada orang yang bentuk keselamatan itu hanya kasih karunia, sehingga perbuatan baik itu tidak dijelaskan. Sehingga dalam pemahaman tentang keselamatan ada kekeliruan. Saya mengutip dari konsep dari Calvinisme. Sehingga pemikiran kami tadinya konsep anugerah yang diajarkan adalah konsep hyper Calvinisme menurut kami, karena kalau hyper Calvinisme itu hanya menekankan kasih karunia Tuhan, perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak masuk dalam hitungan, sehingga orang-orang bermasa bodoh. Bagi mereka konsep keselamatan begini, betul bahwa Allah telah memilih menetapkan, tapi yang jadi satu pertanyaan, siapa yang akan ke surga? Karena orang pilihan itu yang jadi persoalan bagi gereja reform. Misalnya, ini cuma sebagian yang saya kutip. Sampai sekarang mereka belum bisa memastikan apakah saya masuk dalam orang pilihan ataukah tidak. Sehingga pola keselamatan yang sebetulnya kasih karunia ini yang dianugerahkan kepada semua orang itu hanya terwakilkan bagi orang-orang yang mungkin pendeta, tanpa mereka paham bahwa jemaat juga apakah dia diselamatkan atau tidak. Sama seperti pengkhotbah tadi, banyak orang yang sampai sekarang masih bingung apakah dia ke surga atau tidak. Padahal dalam konsep pengajaran dari orang-orang Calvinis kita melihat penekanan tentang kasih karunia itu, wah mungkin bagi kita saya diteguhkan tentang konsep tadi bahwa kita rajin berbuat baik. Bukan berarti ini adalah usaha kita untuk mencapai keselamatan, tetapi ini adalah buah dari keselamatan. Sehingga hal yang luar biasa tadi yang
bagi saya ini menguatkan dan meneguhkan. Sehingga terima kasih karena pemikiran sempit kami berpikir bahwa gereja kita Padugra semua cuma tekan tentang keselamatan, semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pokoknya orang berbuat baik tidak bisa. Tetapi mendapat penjelasan yang luar biasa, saya kira ini menjadi satu kekuatan bagi kita semua, kita mengerti, kita memahami, supaya dalam komunitas ini orang yang ada yang menganggap seorang yang melakukan atau berbuat baik dia munafik karena konsep pemikiran yang keliru. Sehingga mungkin ini baik dari kami dan terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Gembala, yang silakan ditanggapi oleh Bapak Pendeta. Baik, saya pikir dalam hal tadi penyampaian bahwa memang Calvinis punya pandangan ini, memang kadang-kadang Calvinis ini kan punya penganut yang cukup banyak, apalagi kalau di luar negeri ya, khususnya di bagian-bagian Belanda ke sana. Mereka adalah kaum yang mayoritas. Di Indonesia juga sudah cukup banyak di Indonesia. Dan mereka itu diwariskan di gereja-gereja Reform dan gereja-gereja lain. Dan paham mereka juga bukan hanya ada di Reform, tapi di banyak gereja juga sudah menganut pandangan seperti itu. Sehingga memang kalau tadi sempat ada bilang bahwa memang kalau kita memperhatikan dalam tulisan mereka itu buku tentang tulip, ajaran mereka tentang tulip, kita akan menemukan bahwa anugerah pun terbatas, gitu ya, anugerah terbatas, dan keselamatan itu sudah ditentukan. Siapa yang selamat dan siapa yang tidak. Sehingga kita yang bersekutu hari ini, kalau kita seandainya punya paham Calvinis, kita tidak tahu kita orang pilihan atau tidak. Kira-kira begitu ya. Kita ada beribadah, ada Tuhan. Kita ini orang pilihan atau tidak? Kira-kira. Sehingga memang jadi pertanyaan. Tapi saya secara pribadi, saya tidak sependapat dengan paham Calvinis. Memang Allah menciptakan manusia memiliki kehendak bebas dari awal, sejak awal. Dan Tuhan juga memberikan kasih karunia itu unlimited, tanpa batas, bagi siapa saja yang percaya ataupun menolak. Anugerah itu bisa ditolak oleh siapa saja. Misalnya ketika kita pergi ke pasar misalnya berbelanja. Saya beberapa kali pergi ke pasar dan saya mencoba untuk memberitakan Injil kepada ibu-ibu, oma-oma yang berjual. Karena memang kita dipanggil untuk itu. Sehingga saya mengatakan, Bu, orang ini adalah orang yang berdosa kira-kira. Kalau orang adalah orang yang berdosa, maka orang tidak mungkin ke surga. Nah, bagaimana cara kita ke surga? Ya, Kristus Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib menanggung orang berdosa. Dan itu Injil yang harus kita bicarakan. Dan hanya Injil itu yang bisa mengubah orang. Dan kasih karunia itu atau Injil itu bisa ditolak ataupun bisa diterima. Misalnya kalau saya memberitakan Injil, orang yang mendengar apa yang saya sampaikan, dia boleh memilih untuk tolak ataupun percaya. Sehingga pada waktu dia percaya, maka dia adalah orang-orang yang pasti ke surga, pasti memiliki hidup yang kekal. Tapi kalau dia tolak, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keselamatan ini. Tapi kalau paham Calvinis tidak. Kita tidak tahu kita ini orang pilihan atau tidak. Sehingga orang memang sampai pada akhirnya orang akan bertanya-tanya. Nanti somati baru tahu ternyata kita orang pilihan kok ini. Akhirnya. Haleluya. Ya. Oke. Begitu luar biasa ya. Saya sangat bersyukur secara pribadi bersama dengan jemaat, di mana ada metode yang baru ini yang telah kita lakukan dalam komunitas yang luar biasa ini. Karena menurut saya sebelum saya bertanya mau bertanya kepada Bapak Gembala, menurut saya kan saya jelaskan kepada jemaat di mana metode yang ada di komunitas yang kami sementara lakukan ini adalah metode yang baik, karena banyak orang Kristen memang terkadang hanya ada dalam gereja, tetapi bicara tentang keselamatan masih ragu-ragu. Ya, puji Tuhan, di mana ada penekanan tentang kasih karunia yang luar biasa dari Bapak Gembala. Bagi saya begitu luar biasa penjelasan tadi sudah baik, tetapi ada satu hal yang saya ingin bertanya Bapak Gembala, di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ini ayat yang tidak asing lagi, mungkin ada dari sebagian umat jemaat atau orang Kristen bertanya-tanya di ayat ini. Di Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Mohon izin saya akan bacakan. Di sini firman Tuhan berkata, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi
dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, ini mungkin saya juga mau bertanya kepada Bapak Gembala, kira-kira pengertian dari firman ini kira-kira seperti apa, Pak? Ya, itu mungkin dulu. Baik, terima kasih. Kalau memang kita memperhatikan khususnya kitab Ibrani ini kental dengan doktrinal. Ia berbicara dari pasal pertama sampai pada pasal 11, dia berbicara tentang doktrin. Dan kalau kita memperhatikan bagian ini, penekanannya adalah orang yang murtad. Yang murtad tentu kalau kita paham di konteks kita zaman hari ini, sering murtad itu ditujukan kepada orang-orang yang telah meninggalkan iman atau keyakinan mereka pada Kristus. Dan kalau kita memperhatikan bagian ini, maka ada kalimat-kalimat yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu orang yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi. Nah, mereka adalah orang-orang yang paling tidak bukan hanya orang Kristen biasa, tapi mereka pun pernah memahami akan hal itu. Mereka punya pemahaman tentang karunia-karunia surgawi. Mereka pun pernah mengecap karunia surgawi dan juga mengambil bagian atau mendapatkan bagian dalam Roh Kudus. Nah, kalau kita memperhatikan misalnya dalam tulisan-tulisan lain, misalnya kalau kita memperhatikan dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-11 atau 12, Paulus berbicara tentang Roh Kudus itu salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah memeteraikan. Roh Kudus itu memeteraikan supaya menjadi milik kepunyaan Allah. Nah, kalau kita memperhatikan bagian ini, rupanya orang yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani di sini adalah orang yang pernah mengambil tempat dalam Roh Kudus atau mendapat bagian dalam Roh Kudus. Dan tentu kalau kita memperhatikan konteks dan juga ketika kita memperhatikan selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang kemudian murtad, artinya orang yang meninggalkan kasih karunia, kira-kira ya. Orang yang punya pilihan untuk meninggalkan kasih karunia. Dan dalam ayat 6 tadi dikatakan bahwa dia akan menyelipkan anak itu kedua kalinya. Artinya sesuatu yang dia sia-siakan. Sama seperti misalnya kalau saudara mengasihi orang, misalnya ada orang yang melakukan kesalahan kepada saudara misalnya, lalu saudara mengampuni dia. Saya kasih, saya memberikan pengampunan kepada saudara. Tapi ternyata dia masih melakukan hal itu, menyakiti hati kita yang sama. Maka kemudian kalimat apa yang cocok akan kita tunjukkan kepada orang itu? Orang yang sudah kita kasihi, orang yang sudah kita lepas pengampunan, tapi dia masih terus melakukan kesalahan. Dan bagian ini adalah orang yang sebetulnya orang yang meninggalkan iman. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk menolak Kristus, meninggalkan Kristus, dan memilih pada keyakinan-keyakinan yang lain. Kalau konteks kita memperhatikannya, mereka adalah orang-orang yang sebetulnya sungguh-sungguh tidak beriman. Mereka hanya mengecap. Mengecap itu berbeda. Mereka hanya cuma rasa kira-kira. So rasa tapi tidak sungguh-sungguh menerima, mengambil bagian di dalamnya. Saya pikir begitu kalau menurut saya. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan ditanggapi oleh Pak Ade. Ada pertanyaan atau sudah jelas? Ya, terima kasih Pak Gembala atas penjelasan yang luar biasa. Tapi ada satu topik juga saya pernah membaca di mana kisah Yudas, kayaknya menjadi pertanyaan Pak Gembala. Saya mau bertanya, apakah Yudas itu dia termasuk orang yang tidak diselamatkan atau diselamatkan? Ya, jadi semacam di sini kan, namun yang murtad di sini dikatakan bahwa mengecap, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang akan datang. Namun murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah dari bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Artinya di ayat yang keempat juga, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Artinya ini bisa dikatakan kalau ini menurut saya Pak Gembala, Yudas ini kan semenjak pelayanan Yesus yang ada di muka bumi ini, dia selalu ada bersama dengan Yesus. Yesus mengajar di bait Allah, Yesus mengajar di sungai, di danau, dimanapun Yesus berada dia ada. Tetapi ujung-ujungnya dia menjual Yesus.
Artinya yang menjadi pertanyaan ini, apakah Yudas ini diselamatkan atau tidak, Pak? Ya, itu yang menjadi pertanyaan tambahan. Oke, silakan Pak ditanggapi. Baik. Kalau kita memperhatikan bertanya tentang Yudas, memang tentang Yudas ini banyak pertanyaan ya. Ada yang bertanya, ada yang mengatakan bahwa Yudas punya andil dalam keselamatan. Ada juga pandangan itu ya. Kalau bukan Yudas, Yesus tidak akan mati. Jadi Yudas yang berkarya, berperan aktif dalam keselamatan. Apakah demikian kira-kira? Saya pikir tidak, kita tidak percayakan hal itu. Memang Allah sudah merencanakan dalam kekekalan bahwa akan ada Kristus mati. Tanpa Yudas pun pasti Kristus akan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kalau kita berbicara tentang apakah Yudas selamat atau tidak, maka ada di dalam Injil Yohanes, Yesus pernah mengatakan bahwa di antara 12 orang ini salah satu adalah iblis. Dan iblis ini adalah seseorang yang pribadi yang saya pikir tidak akan pernah beriman kepada Kristus, karena julukannya adalah iblis. Tapi kalimat yang sama juga, iblis, hai iblis, nyala, itu pun pernah Yesus sampaikan kepada Petrus. Tapi yang membedakan antara Petrus dan Yudas adalah salah satu sadar akan dosanya dan kembali. Petrus misalnya, waktu ketika dia menyangkali Tuhan Yesus, lalu kemudian dia pergi pada pekerjaannya yang semula, lalu kemudian dia sadar, dia kembali untuk beriman kepada Yesus. Tapi Yudas tidak. Apa tindakan yang dia lakukan setelah dia jual Yesus? Dia pergi gantung diri, bunuh diri. Sehingga dari tindakan itu saja kita sudah memberikan penilaian bahwa dia adalah orang yang memang cocok dengan kalimat Tuhan Yesus bahwa kamu adalah iblis, salah satu di antara kamu adalah iblis. Sehingga Yudas pada dasarnya memang adalah orang yang tidak percaya. Kalau kita mempelajari mungkin motivasinya karena egois, karena dia berdahara, Pak. Dia egois, berdahara. Oke. Masih dalam konteks pembacaan firman Tuhan tadi, dalam ayatnya yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Yang saya mau tanyakan, kita sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, ayat ini menyatakan bahwa kita oleh karena kesalahan kita dan oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Pertanyaannya begini, semua orang Kristen itu mengaku percaya. Dan yang menjadi pokok pertanyaannya begini, orang Kristen yang percaya masuk gereja rajin, beribadah rajin, tapi perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apakah mereka diselamatkan? Rajin beribadah, rajin ke gereja, tapi tetap melakukan dosa. Karena mereka percaya oleh kasih karunia diselamatkan. Dan mereka tetap melakukan dosa, apakah itu diselamatkan? Dalam Yakobus 22:9 di situ juga dikatakan, Yakobus 22:9 tuh, pokoknya dikatakan setan pun percaya kan, setan pun percaya kepada Tuhan. Orang juga percaya, berarti kalau orang cuma sampai di titik percaya tidak melakukan kehendak Tuhan, berarti orang sama dengan setan-setan. Nah, dia yang pertanyaannya itu tadi, sebagai orang Kristen rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi tetap melakukan dosa, apakah kasih karunia tetap berlaku kalau dia tidak bertobat? Gitu. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau kita memperhatikan memang manusia memang pada dasarnya berdosa, dan kita punya tabiat dosa itu. Sebagai orang yang percaya pun kita masih punya kecenderungan untuk berbuat dosa sampai hari ini, tanpa kita sengaja ataupun mungkin kita sengaja. Dan tabiat dosa ini tidak akan pernah hilang dalam diri setiap manusia. Namun kalau kita berbicara tentang orang yang percaya, mesti ada yang berbeda dengan orang yang tidak percaya. Karena Yesus sering mengatakan bahwa dari buahnya kita akan mengetahui. Jadi orang yang percaya itu kita akan lihat dari buahnya. Yakobus pasal 2 ayat 17 dia mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan kalau kita memperhatikan dari ayat 14 dan seterusnya, ada nasihat-nasihat yang kemudian Yakobus sampaikan dalam ayat 14. Jikalau kamu mengetahui saudaramu lapar tapi tidak memberikan makanan, apakah gunanya itu? Kamu tahu dia akan melakukan perjalanan yang jauh dan dalam kedinginan tapi tidak memberikan kain yang panas, apakah gunanya? Dan kemudian dalam ayat 18, ayat 19, lalu Yakobus mengatakan, coba tunjukkan imanmu tanpa perbuatan dan aku akan tunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi sebetulnya orang yang beriman, iman itu hanya Tuhan yang tahu.
Tapi bagaimana supaya saudara kita ini tahu kita orang beriman? Bagaimana supaya orang tahu bahwa saya itu orang yang sungguh beriman? Dari kita bertindakan. Kalau hari-hari pergi baca cerita orang, baca cerita misai, kira-kira begitu. Cuma hari-hari itu bikin jahat. Apalagi kalau dipanggil orang, ada kasihan pembanya, sorry jangan bercerita orang. Orang menyambung dan lain sebagainya. Dan memang hari ini di gereja justru banyak sekali orang-orang jahat di dalam gereja. Tapi memang harus ada yang membedakan. Namun kemudian orang sering salah mengartikan bahwa keselamatan atau kasih karunia orang bebas berbuat dosa. Orang boleh berbuat dosa karena kita diselamatkan karena kasih karunia. Tapi Paulus pernah berkata kepada jemaat Roma dalam Roma pasal 6 ayat yang pertama dan seterusnya. Paulus mengatakan, apakah karena kasih karunia sehingga kita boleh seenaknya berbuat dosa? Sekali-kali tidak. Memang kita diselamatkan karena kasih karunia, tapi kita tidak pernah diizinkan untuk berbuat dosa. Artinya begini, ibu, kalau misalnya ada seseorang yang ibu bantu misalnya, ada orang yang memang tidak berdaya atau mungkin dia ini punya keluarga yang tidak mampu, lalu ibu sekolahkan sampai pada akhirnya anak itu berhasil. Lalu kemudian dia berhasil, dia tidak mempedulikan ibu, cerita bisai, apakah dia adalah orang yang berbakti atau tidak? Tidak sebetulnya. Tapi kalau misalnya dia adalah orang yang berbakti, maka dia akan berterima kasih kepada ibu. Ibu sudah berjasa. Begitu juga dengan sebagai orang yang beriman. Kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Allah mengasihi kita. Dan sebagai tanda terima kasih kita berbuat baik, hidup dalam kebaikan untuk berterima kasih kita kepada Allah. Keselamatan ke surga tidak harus dengan berbuat baik. Kita tidak membutuhkan perbuatan baik untuk ke surga. Tidak. Karena memang pada dasarnya kita tidak baik. Tapi perbuatan baik adalah hasil dari iman kita. So beriman harus menghasilkan perbuatan baik. Buahkan perbuatan baik. Kira-kira begitu. Oke, pertanyaannya bagaimana perbedaan usaha dan respon ya di dalam sisi anugerah. Ya, silakan Pak Pendeta. Jadi kalau kita berbicara tentang usaha dan respon, kadang-kadang kan orang berpikir bahwa saya percaya kepada Yesus berarti ada usaha saya di dalam. Karena saya memilih untuk percaya atau tidak usaha saya. Tapi kalau kita memperhatikannya, sebetulnya iman itu pun sebetulnya bagian dari anugerah Allah. Allah menganugerahkan iman itu dalam setiap diri manusia. Kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah jika Allah tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan kemudian Roh Kudus itulah yang kemudian mempengaruhi kita, memberikan kita iman, sehingga kemudian kita bisa mengenal Allah yang baik. Kalau tidak, kita tidak akan pernah mengenalnya. Sehingga kalau kita berbicara tentang apakah respon kita itu adalah usaha, dasarnya dari mana? Alkitab tidak pernah mengatakan hal itu. Saya pikir Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa dasar dari respon itu merupakan usaha atau tindakan manusia. Justru Alkitab tekankan bahwa keselamatan itu hanya oleh iman, dan ada kalimat di sana dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas-jelas keselamatan itu adalah pemberian Allah. Pemberian Allah saja, banyak orang kadang masih memegahkan diri, menyombongkan diri. Bagaimana kalau keselamatan itu adalah usaha kita? Saya pikir masih terlalu banyak orang sombong. Bahkan kita yakin kita pun pasti sombong. Apalagi orang timur, Pak. Orang timur kalau ada usaha sendiri dapat, sombong sekali. Iya. Jadi keselamatan itu adalah anugerah, itu saja masih ada yang sombong. Dan itu adalah kategori-kategori orang sombong itu. Dan sombong itu bagian dari orang yang tidak menghargai anugerah Allah. Karena menghargai anugerah Allah, kita sadar kita adalah orang yang tak mampu. Kita hanya dikasih oleh Allah. Kita mendapatkan sesuatu yang sebetulnya tidak layak kita dapatkan. Kita orang berdosa. Sehingga berbicara tentang respon bukan sesuatu yang diperjuangkan, tapi itu merupakan pemberian Allah. Karunia dari Allah, anugerah dari Allah, bagian dari anugerah. Saya secara pribadi.